Naga Sastra Sabu Inten, halaman 579 sampai halaman 600. Hei Adi Wiradapa, kenapa kau menolak bekerja sama dengan kami? Lihatlah kini rumahku sudah berdinding emas bertiang baja. Aku kini menjadi seorang yang kaya raya, dan sebentar lagi aku akan diangkat menjadi bupati. Setelah itu kembali lurah gedangan itu tertawa terbahak-bahak. Kakang Lurah, Kakang Lurah! Tiba-tiba Wiradapa berteriak. Lurahnya yang berdiri di tengah-tengah api yang menyala-nyala itu sama sekali tak mendengar teriakannya. Malahan masih saja ia tertawa dan tertawa. Kakang Lurah! Teriak Wiradapa sekali lagi. Tinggalkan pedapa itu sebelum Kakang terbakar. Tetapi kali ini pun suara Wiradapa itu sama sekali tidak terdengar oleh lurah gedangan yang telah terganggu urat sarafnya itu. Ia masih saja berdiri bertolak pinggang sambil berkata-kata tak menentu lagi. Tiba-tiba Manahan dan Handoko terkejut ketika mereka melihat Wiradapa meloncat ke arah pedapa. Untunglah cepat mereka berhasil menahannya. Tetapi Wiradapa agaknya kehilangan kesadarannya pula. Sambil meronta-ronta ia berteriak, Kakang Lurah, Kakang Lurah, kemarilah. Rumah itu sudah terbakar, turunlah, turunlah. Namun akhirnya suaranya lenyap ditelan berderaknya suara pendapa itu runtuh. Bersamaan dengan itu lenyap pula bayangan lurah gedangan yang tenggelam ditelan oleh angan-angannya untuk menjadi kaya raya serta menjadi bupati. Bersamaan dengan runtuhnya pendapa kelurahan itu, Wiradapa menutup mukanya dengan kedua belah telapak tangannya. Bagaimanapun, lurah gedangan yang lenyap di dalam nyala api itu adalah kawan seperjuangannya membangun pedukuhan itu. Mereka bersama-sama mengalami jerit tangis serta tawa nyanyinya para perintis yang kemudian dapat membangunkan pedukuhan yang nampaknya menjadi semakin maju. Sedang pada saat itu, di hadapan matanya, ia menyaksikan kawan senasib sepenanggungan itu lenyap di telan api. Dengan tak terduga-duga, terdengarlah Wiradapa menggeram dan terisak. Meskipun terpaksa pada saat yang terakhir ia menempuh jalan yang berselisih dengan kawan sepenanggungan itu, namun apa yang pernah mereka alami ternyata telah begitu dalam menggores di dalam hatinya. Sudahlah Kakang, bisik Manahan menghibur. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Yang penting apakah yang akan datang. Dengan peristiwa ini janganlah Kakang Wiradapa kehilangan akal dan tidak tahu apa yang akan dilakukan. Dengan hilangnya Kakang Lurah Gedangan bukan berarti kewajiban Kakang Wiradapa untuk tampil ke depan terhenti, sehingga apa yang pernah dicapai itu tidak akan tersia-sia saja. Mendengar kata-kata Manahan, perlahan-lahan kesadaran Wiradapa berangsur-angsur utuh kembali. Bahkan dengan nasihat itu, terasalah bahwa masa depan pedukuhan itu seolah-olah terletak di tangannya. Pasang surut serta timbul tenggelamnya pedukuhan gedangan di kemudian hari berada di dalam tanggung jawabnya. Karena itulah, maka seolah-olah ia mendapat tenaga baru. Dengan tekad yang telah membulat di dalam dadanya, ditengadahkannya mukanya, memandang kepada nyala api yang masih saja berkobar-kobar menelan korbannya. Tetapi mata Wiradapa kini sudah tidak sesayu tadi. Bahkan tampaklah memancar tekad yang teguh bahwa ia akan bekerja keras untuk melaksanakan tugas yang maha berat itu. Lewat matanya yang menyala-nyala, yang mengimbangi nyala api yang membakar kelurahan itu, seolah-olah tersiratlah kata janjinya untuk meneruskan pembinaan pedukuhan kecil yang telah dirintisnya bersama-sama dengan orang yang kini telah luluh karena ketamakannya. Kemudian tiba-tiba meloncatlah Wiradapa, berdiri tegak menghadap ke arah pedapa yang telah menelan lurahnya, dan terdengarlah dari mulutnya suara bergetar perlahan-lahan. Mudah-mudahan Tuhan selalu menuntunku serta menunjukkan jalan yang benar bagiku. Demikian pula kepada rakyat gedangan yang sedang ditelan kegelapan. Manahan dan Bagus Handoko merasakan bahwa Wiradapa benar-benar memiliki keluhuran budi. Karena itu mereka merasa terharu
Melihat sikapnya yang sama sekali tidak mendendam kepada lurahnya yang hampir saja menjerumuskannya ke dalam jurang kematian yang sangat mengerikan di tangan putra kepala daerah Pertikan Pamingit, Sawung Sariti. Berbarengan dengan itu, di ujung timur fajar mulai mengembang. Cahaya yang kemerah-merahan dipancarkan ke seluruh permukaan bumi, membelah kehitaman malam. Di sana-sini terdengar suara ayam jantan berkokok bersahut-sahutan, seolah-olah sama sekali tidak mempedulikan bahwa pernah terjadi suatu kegoncangan di dalam pedukuhan kecil yang biasanya damai dan tenang itu. Seakan-akan segan menghadapi tantangan cahaya pagi yang perkasa, api yang menelan seluruh isi kelurahan itu berangsur-angsur surut. Sedang Wiradapa, Manahan dan Bagus Handoko masih saja berada di halaman. "Tuan," kata Wiradapa kemudian, "apakah yang harus aku kerjakan pertama-tama?" Manahan sadar bahwa pertanyaan yang diucapkan dengan setulus hati itu bersandar kepada keinginannya untuk mengetahui siapakah sebenarnya mereka itu. Maka dengan bersungguh-sungguh Manahan menjawab, "Kakang, menurut pendapatku yang harus Kakang kerjakan pertama-tama adalah memulihkan kepercayaan rakyat kepada Kakang Wiradapa." "Akan kucoba. Aku merasa bahwa beberapa orang masih percaya sepenuhnya kepadaku. Kepada mereka akan aku bebankan pekerjaan itu. Mudah-mudahan mereka berhasil," sahut Wiradapa. Selanjutnya, ia meneruskan, "Marilah Tuan beristirahat di pondokku. Barangkali Tuan sudi mengatakan, siapakah sebenarnya tuan-tuan yang telah menyelamatkan pedukuhan ini dari ketamakan, keserakahan, dan dari jalan yang sama sekali sesat yang akan ditempuh Kakang Lurah." Manahan serta Bagus Handoko tidak dapat menolak ajakan itu. Maka segera Bagus Handoko melangkah meninggalkan halaman serta rumah yang telah menjadi abu. Tetapi sampai di regol dinding halaman, Bagus Handoko berhenti. Matanya kemudian menjadi semakin sayu. Mula-mula Manahan tidak tahu kenapa muridnya berlaku demikian. Tetapi kemudian ia dapat menangkap apakah yang sedang bergolak di dalam dada anak itu. Perlahan-lahan Handoko memutar tubuhnya menghadap ke sisa-sisa reruntuhan rumah yang sudah menjadi musnah sama sekali. Dengan pandangan yang pedih, tampaklah bibirnya bergerak-gerak menyebut nama Sawung Rana, seorang yang pernah memberinya permainan pada masa kecilnya, orang yang pernah menjadi kawannya berlatih, juga seorang dari beberapa orang yang tak begitu banyak yang merupakan pagar-pagar keamanan Pertikan Banyu Biru. Ia adalah kedua setelah Wana Merta. Kini orang itu telah tiada. Jenazahnya pun tak dapat diselamatkan karena kekalutan yang terjadi. Manahan yang dapat merasakan sepenuhnya kepedihan hati muridnya itu merasa pula bersalah bahwa dalam keributan itu sama sekali tak diingatnya untuk menyelamatkan jenazah Sawung Rana. Namun adalah lebih baik demikian daripada dikubur di suatu tempat tanpa diketahui oleh seorang pun. "Handoko," kata Manahan menghibur hati muridnya, "marilah kita lepaskan pamanmu Sawung Rana dengan hati yang ikhlas, agar perjalanannya menghadap Tuhan tidak terganggu." Perlahan-lahan Handoko mengangguk kecil, seolah-olah memberikan hormatnya yang terakhir kepada abu jenazah Sawung Rana. Baru setelah itu, ia melangkah meninggalkan halaman kelurahan itu bersama-sama dengan gurunya serta Wiradapa. Melihat keseluruhan itu, Wiradapa menjadi semakin tidak mengerti. Apakah hubungan antara anak muda itu dengan orang yang terbunuh itu? Namun demikian, ia tidak bertanya sesuatu. Maksudnya biarlah hal itu disimpannya sampai nanti di pondoknya. Sampai di rumahnya, Wiradapa disambut dengan tangis oleh istrinya yang menyangka bahwa suaminya telah lenyap dan tak akan dapat bertemu kembali. Tetapi ternyata bahwa suaminya itu kini masih utuh berdiri di hadapannya, meskipun beberapa luka-luka yang cukup banyak menggores-gores tubuhnya. Karena itulah maka dengan kegirangan yang tiada terkatakan, Nyai Wiradapa segera menangkap beberapa ekor ayam sebagai pesta keselamatan buat suaminya.
Sehari itu Manahan dan Bagus Handoko sibuk melayani dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengalir tanpa henti-hentinya dari Wiradapa dan beberapa orang kepercayaannya yang kemudian datang mengunjunginya. Mereka mendengarkan uraian Manahan dengan mulut ternganga dan hati yang berdebar-debar. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa dua orang yang mereka sangka perantau malas itu dapat menyelamatkan Pedukuhan dari ancaman kehancuran mutlak. Bagus Handoko ternyata sudah tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Terpaksa ia menyatakan dirinya sebagai putra Ki Ageng Gajasuro yang bernama Aryo Saloko. Sedangkan Maeso Jenar meskipun kemudian diketahui bukan ayah Bagus Handoko, namun ia masih berhasil menyembunyikan dirinya yang sebenarnya. Ketika orang-orang kepercayaan Wiradapa itu mengetahui keadaan sebenarnya serta peran apakah yang telah dilakukan oleh Manahan bersama muridnya, serta setelah mereka menyaksikan sendiri betapa tinggi ilmu kedua orang itu, maka mereka serentak berpendapat bahwa tak ada orang lain yang pantas melindungi Pedukuhan kecil itu selain mereka berdua. Tetapi sayang bahwa dengan rendah hati Manahan dan muridnya terpaksa menolak kepercayaan rakyat Gedangan, meskipun mereka sanggup untuk beberapa lama tinggal di situ. Alangkah kecewanya mereka ketika permintaan itu tak dapat dipenuhi. Namun bagaimanapun mereka tetap menaruh harapan pada masa depan di bawah pimpinan Wiradapa, serta untuk sementara mendapat bimbingan langsung dari Manahan serta muridnya. Demikianlah, sejak hari itu Pedukuhan Gedangan telah mendapatkan wajahnya yang baru. Pedukuhan kecil itu berhasil mencapai kedamaian dan ketenangannya kembali setelah beberapa orang kepercayaan Wiradapa bekerja mati-matian memberikan sesuluh yang diperlukan kepada mereka yang telah tersesat. Kepada mereka yang mendapat banyak janji dan harapan-harapan yang diberikan oleh lurah mereka yang lama, yang telah hilang ditelan api yang diminyaki oleh ketamakannya sendiri. Berbeda dengan keadaan Pedukuhan kecil itu, perasaan Manahan dan Handoko sendiri selalu digelisahkan oleh angan-angan mereka tentang beberapa masalah yang belum terpecahkan. Apalagi ketika ternyata kehadiran Bagus Handoko telah diketahui oleh Sawung Sariti yang pasti akan sampai ke telinga Lembu Soro. Hal itu bukanlah suatu hal yang boleh diabaikan selama Lembu Soro masih mengingini daerah perdikan Banyu Biru yang kelak akan dilintirkan kepada anaknya. Selama itu nyawa Bagus Handoko selalu dikejar-kejarnya. Manahan masih saja menebak-nebak laskar mana sajakah yang telah dipergunakan oleh Sawung Sariti untuk membunuh Sawung Rana. Mungkinkah ia mempergunakan laskar Pamingit atau laskar sewaan yang lain? Menurut perhitungan Manahan, Sawung Sariti pasti telah mempergunakan dua golongan laskar yang saling tidak tahu menau. Laskar pertama adalah laskar Pamingit yang harus bertahan bersama-sama dengan laskar Gedangan. Sedang laskar yang lain harus menyerang rombongan mereka. Dalam keributan itulah Sawung Sariti menghabisi jiwa Sawung Rana. Mungkin dengan tangannya sendiri, mungkin dengan tangan kedua pengawalnya yang berwajah seram itu. Mereka mendapat perintah untuk dengan bersungguh-sungguh bertempur mengusir para penyerang yang menurut lurah mereka akan merampok Pedukuhan kecil itu. Bahkan dari lurah yang tamak itu, mereka mendapat janji menerima upah yang tinggi. Hal ini adalah sama sekali tidak wajar, bahwa berjuang untuk tanah serta kampung halamannya dijanjikan orang untuk menerima hadiah. Tetapi dalam beberapa hari saja, bekas-bekas peristiwa itu sudah mulai dilupakan orang. Mereka mulai bekerja keras, membangun pedukuhan mereka dengan petunjuk-petunjuk Manahan dalam berbagai segi. Dari segi pertanian, perkebunan, sampai pada segi-segi pertahanan dan pertempuran. Beberapa orang memang berbakat serta mempunyai kemungkinan untuk menerima ilmu tata berkelahi, mendapat latihan-latihan kilat dari Manahan dan Bagus Handoko yang kemudian terpaksa mempergunakan namanya sendiri Aryo Saloko. Tetapi agaknya anak itu lebih senang dipanggil Bagus Handoko. Suasana yang tenang, damai, namun penuh dengan daya gerak dan pencapaian nilai yang jauh lebih maju dalam segala segi itu, tiba-tiba menjadi sangat terganggu.
Pedukuhan kecil yang hampir tidak mempunyai banyak persoalan dengan lingkungan di luarnya pada suatu saat mendadak telah dikacaukan oleh kedatangan orang-orang berkuda dari arah tenggara. Laskar berkuda itu tanpa sebab dan tanpa bertanya sesuatu langsung mengadakan pembunuhan dan pembakaran dengan ganasnya. Pada suatu subuh yang kelam di permulaan musim ketiga, pedukuhan kecil itu digetarkan oleh suara titir dari setiap kentongan yang ada di pedukuhan itu. Setiap laki-laki, mulai dari yang menginjak usia dewasa sampai mereka yang masih dapat tegak, segera berloncatan bangun dan berlari-larian berkumpul di halaman lurah mereka yang baru, Wiradapa, dengan senjata siap di tangan. Di halaman itu tegak seperti batu karang, Manahan dan Bagus Handoko. Dahi mereka tampak berkerut-kerut, penuh dengan teka-teki tentang serbuan dari orang-orang berkuda yang seolah-olah tanpa sebab dan tanpa wara-wara. Sedang Wiradapa sendiri sibuk mengatur barisan laskar gedangan dibantu oleh beberapa orang kepercayaannya. Dalam pada itu, datanglah berlari-larian. Seorang pengawas melaporkan bahwa pasukan berkuda itu dipimpin oleh 2 orang suami istri. Tergetarlah dada Manahan mendengar laporan itu. Karena itu segera bertanya, "Kau melihat kedua orang suami istri itu?" "Iya Tuan, aku melihatnya sendiri. Beberapa kawan kami yang mencoba menahan serangannya menjadi binasa hanya dengan sapuan tangan mereka," jawab pengawas itu. "Bagaimanakah bentuk tubuh mereka?" tanya Manahan mendesak. Si suami bertubuh gagah kekar, berambut lebat hampir menutupi seluruh wajahnya. Istrinya bertubuh tinggi ramping, berkuku panjang seperti seekor harimau betina, jawab orang itu pula. "Simarudra Gunung Tidar," desis Manahan. Mendengar nama itu hati Wiradapa tergetar. Begitu pula mereka yang pernah mendengar nama itu termasuk Bagus Handoko. Bagaimanapun besar jiwa kepahlawanan penduduk gedangan serta kecintaannya mereka terhadap kampung halaman mereka, namun mendengar nama itu diucapkan hati mereka menjadi terguncang. Simarudra Gunung Tidar di telinga mereka adalah seolah-olah nama hantu yang siap menerkam nyawa setiap orang yang melawan kehendaknya. Tetapi yang sama sekali tak mereka ketahui apakah salah mereka terhadap hantu-hantu itu, sehingga pedukuhan itu harus menjadi korbannya. "Tuan," kata Wiradapa, "lalu apakah yang mesti kami kerjakan apabila benar-benar yang datang itu Simarudra Gunung Tidar?" Manahan menyesal telah menyebut nama itu, sehingga telah menakut-nakuti dan memperkecil hati mereka. Karena itu, untuk mengembalikan keberanian laskar gedangan, Manahan menjawab dengan tertawa kecil, "Kakang Wiradapa, bukankah kami sudah bertekad untuk mempertahankan setiap jengkal tanah dengan tetesan darah? Sedangkan mengenai suami istri Simarudra itu, serahkanlah kepadaku, serta anakku Bagus Handoko. Mereka adalah kenalan lamaku. Mungkin ia akan berpendirian lain setelah melihat aku di sini." Untuk beberapa saat mereka tampak ragu-ragu, tetapi hati mereka kemudian menjadi tegar ketika mereka melihat Manahan melangkah diikuti oleh muridnya dengan wajah yang tenang ke arah api yang menyala-nyala di ujung pedukuhan itu. "Kakang Wiradapa," kata Manahan sebelum meninggalkan halaman, "kepunglah mereka, hancurkan laskarnya sedapat mungkin. Biarkan pimpinannya aku layani dengan muridku ini." "Baiklah Tuan," jawab Wiradapa mantap. Setelah itu, dengan tengara kentongan, pasukan itu berpencar menurut siasat yang telah dipersiapkan. Dengan petunjuk Manahan pula atas pengalaman yang pernah diperoleh Ki Asam Gede, laskar gedangan supaya menyerang dengan senjata jarak jauh, panah dan api. Mereka supaya menghindari pertempuran perseorangan. Sebab nilai perseorangan laskar gedangan tidak akan dapat mengimbangi nilai perseorangan laskar yang datang dari bukit hantu itu. Sebentar kemudian terjadilah pertempuran yang dahsyat sekali. Agaknya cara-cara yang pernah dipakai oleh Ki Asam Gede itu benar-benar membingungkan laskar Simarudra. Karena itulah, tiba-tiba terdengar Simarudra mengaum hebat menunjukkan kemarahannya. Setiap dada yang disinggung oleh getaran suara itu menjadi bergetaran seperti terhantam angin ribut. Suara yang terlontar dari mulut harimau liar itu benar-benar dahsyat akibatnya.
Laskar Gedangan yang mula-mula berbesar hati melihat hasil perjuangan mereka, tiba-tiba keberaniannya kuncup dan hampir lenyap. Apalagi ketika melihat seorang laki-laki bertubuh besar kekar di atas kudanya mengamuk sejadi-jadinya. Tetapi pada saat mereka sudah hampir kehabisan akal, tiba-tiba muncul di dalam pertempuran seseorang yang dengan tenangnya menyapa orang bertubuh besar kekar yang sedang mengamuk di atas kudanya itu. "Selamat datang, Simarudra. Maafkanlah bahwa aku agak terlambat menyambutmu." Kesan dari sapa itu adalah luar biasa pula. Simarudra tampaknya terkejut sekali, sehingga ia menjadi tertegun diam seperti patung. Ia sama sekali tidak mengira bahwa di pedukuhan terpencil itu ditemuinya orang yang menjadi musuh utamanya. Tidak saja musuh perseorangannya, tetapi telah benar-benar menjadi musuh golongannya. Melihat kesan wajah Simarudra itu, Laskar Gedangan menjadi semakin tergugah semangatnya. Di samping semakin besar tanda tanya yang mengetuk-ngetuk hati mereka. Agaknya orang yang menamakan dirinya Manahan itu benar-benar orang yang aneh. Sehingga terhadap hantu Gunung Tidar itu pun sikapnya sangat meyakinkan. Tiba-tiba menggelegarlah suara Simarudra. "Apa kerjamu di sini, Maiso Jenar?" Mendengar nama itu disebutkan, terasa agak janggal bagi Manahan yang telah membingungkan mereka. "Aku datang di pedukuhan ini sengaja menunggumu setelah beberapa lama kita tidak bertemu," jawab Manahan sambil tertawa pendek. Simarudra terdengar menggeram marah. Jangan campuri urusanku untuk menumpas tikus-tikus yang telah berani membunuh beberapa orangku beberapa waktu yang lalu." Berdesirlah hati Manahan oleh jawaban itu. Segera ia dapat menghubungkan kedatangan Sawung Sariti, serangan laskar yang tak dikenal serta keributan-keributan yang ditimbulkan. Karena itu segera ia menjawab sekaligus menebak. "Simarudra, agaknya kau yang telah menjual diri kepada Sawung Sariti untuk membunuh Kakang Sawung Rana." Kembali Simarudra menggeram. Apa pedulimu?" "Ketahuilah," sahut Manahan, "akulah yang telah membunuh beberapa orang yang tak aku ketahui golongannya dalam keributan-keributan yang timbul. Aku sangka mereka adalah orang-orang Pamingit atau manapun yang tak kukenal. Dan mereka itu telah ditelan api yang dinyalakan oleh Sawung Sariti sendiri." Mendengar keterangan Manahan, mata Simarudra suami istri menjadi merah menyala-nyala. Mereka yang belum pernah mengenal wajah itu menjadi menggigil ketakutan. Bagus Handoko, seorang yang hampir tak mengenal takut, hatinya menjadi berdebar-debar pula. "Kalau begitu," terdengar suara Simarudra bergetar hebat, "kepadamulah aku harus menuntut balas." "Memang demikianlah adilnya," jawab Manahan. "Karena itulah aku sudah bersedia melayanimu bersama-sama dengan anak angkatku ini." Sekali lagi Simarudra menggeram hebat. Ia sama sekali tidak mau tersinggung kehormatannya sebagai seorang yang percaya pada kekuatan sendiri. Karena itu segera ia berteriak gemuruh, "Hentikan pertempuran, aku ingin mendapat penyelesaian yang adil dengan Maiso Jenar." "Bagus," sahut Maiso Jenar, "agaknya kau dapat pula bersikap jantan." Sesaat kemudian berhentilah pertempuran antara Laskar Gedangan melawan laskar dari Bukit Tidar. Segera mereka berkerumun untuk menyaksikan pertunjukan yang jarang terjadi di pedukuhan kecil itu. Tiba-tiba belum lagi mereka bertempur, terdengarlah suara istri Simarudra itu melengking. "Kiai, serahkanlah orang itu padaku. Biarkanlah aku saja yang menyelesaikannya. Bukankah aku sekarang berbeda dengan 2-3 tahun yang lalu?" Mendengar kata-kata itu hati Manahan berdesir. Meskipun ia tahu bahwa maksud kata-kata itu untuk menakut-nakutinya. Tetapi tidaklah mustahil bahwa apa yang dikatakan itu mengandung kebenaran. Sebab selama itu ayahnya Simarudra tua dari Lodaya pasti tidak tinggal diam. Ilmunya yang mengerikan macan liwong serta kecakatannya bergerak yang mirip seekor harimau sangat menakjubkan. Kemudian terdengarlah Simarudra menjawab, "Berikanlah kesempatan pertama kepadaku sebagai suatu penghormatan yang dapat kami berikan kepadanya yang terakhir." Manahan benar-benar tersinggung mendengar kata-kata itu. "Jangan berebut dahulu, kalian akan mendapat giliran masing-masing.
Tetapi kalau kalian masih membiasakan diri bertempur berpasangan, biarlah Bagus Handoko membantuku. Sebab aku merasa pasti bahwa aku tidak akan mampu melawan kalian berdua. Merahlah telinga suami istri Simarudra mendengar jawaban itu. Apalagi yang disebutnya dengan nama Handoko tidak lebih dari seorang anak-anak. Karena itu, dengan marahnya harimau liar itu menjawab, "Baiklah, biarlah aku binasakan kau sampai kepada muridmu, supaya untuk seterusnya kau tidak selalu mengganggu." Selesai dengan kata-katanya itu, segera suami istri itu meloncat dari kudanya, dan dengan gerakan seperti badai mereka menyerang Manahan dan Bagus Handoko. Simarudra bertempur melawan Manahan, sedang istrinya dengan marahnya menyerang Bagus Handoko. Melihat gerakan mereka, Manahan agak terkejut. Memang ternyata mereka telah mendapat banyak kemajuan. Karena itu, segera ia mencemaskan muridnya. Dalam kesempatan yang pendek ia berbisik, "Handoko, hindari setiap benturan serta sentuhan dengan kuku-kuku harimau betina itu, sebab kuku-kuku itu beracun. Aku hanya percaya kepada kecepatanmu bergerak, bukan kekuatanmu." Handoko maklum kepada nasihat gurunya. Segera ia sadar bahwa lawannya memiliki ketinggian ilmu di atasnya. Karena itu, ia harus melayani dengan otaknya, tidak dengan tenaganya melulu. Dan ternyata kemudian setelah mereka bertempur beberapa saat, segera Bagus Handoko merasa betapa angin yang sangat membingungkan melibatnya dari segenap arah. Untunglah bahwa ia banyak menaruh perhatian pada setiap gerak yang dianugerahkan kepada alam oleh penciptanya, kepada setiap makhluk yang paling lemah sekalipun. Kali ini, Bagus Handoko benar-benar menjadi seekor kelinci yang harus menghindari terkaman serigala ganas, seperti yang pernah diamatinya dengan seksama, atau seperti seekor kancil yang menyelinapkan hidupnya di antara kaki-kaki harimau yang garang. Karena itulah maka ia tidak dapat bertempur di tempat yang sempit. Bagus Handoko kemudian berkisar dari tempatnya, menyusup pepohonan dan mempergunakan batang-batang pohon sebagai perisai. Meskipun demikian, ternyata bahwa ia selalu berhasil menyelamatkan dirinya dari libatan gerakan-gerakan yang dahsyat dari harimau betina Gunung Tidar yang garang itu. Meskipun ia terpaksa berlari-larian dan hanya sekali-sekali saja menyerang apabila benar-benar ada kesempatan. Bahkan dengan demikian, ia berhasil membuat istri Simarudra itu semakin marah dan menjerit-jerit tak habis-habisnya. Sedangkan Manahan dengan tangguhnya bertempur melawan Simarudra. Dalam beberapa saat saja, Manahan benar-benar harus mengakui bahwa ilmu lawannya telah meningkat. Sedang selama ini, ilmunya sendiri tidak seberapa mengalami penambahan. Sebab memang tak ada orang yang menuntunnya lebih lanjut. Hanya karena ketekunan diri saja, maka Manahan menjadikan ilmunya lebih masak. Maka pertempuran antara dua orang perkasa itu pun berlangsung dengan dahsyatnya. Simarudra menjadi semakin garang, karena hatinya dibebani oleh dendam yang meluap-luap. Sedang Manahan dengan penuh tekad serta janji kepada diri sendiri untuk melenyapkan setiap unsur kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan. Kemudian mereka pun tidak dapat bertahan bertempur di titik yang sama. Perlahan-lahan, pertempuran itu berkisar dari satu lingkaran ke lingkaran yang lain, dengan menandai bekas-bekas yang mengerikan. Pohon-pohon berderakan roboh, serta batu-batu menghambur-hambur simpang siur di udara. Kaki-kaki mereka telah memecah apa saja yang terinjak. Medan pertempuran itu kemudian menjadi seolah-olah daerah angin prahara yang belit-membelit dan hantam-menghantam, bahkan kadang-kadang dibarengi dengan teriakan yang membahana seperti guntur disusul dengan benturan-benturan dahsyat dari tangan-tangan mereka yang saling menghantam. Laskar dari kedua belah pihak yang menyaksikan pertempuran itu menjadi terpukau diam. Meskipun mereka pernah pula menyaksikan pertempuran-pertempuran dahsyat, apalagi laskar dari Gunung Tidar. Namun kali ini merupakan suatu pertempuran yang benar-benar jarang terjadi. Berbeda dengan pertempuran itu, Bagus Handoko masih saja bermain kucing-kucingan.
Dengan cerdiknya, ia memilih tempat-tempat yang gelap dan berpohon-pohon, meskipun kadang-kadang ia dikejutkan oleh pukulan yang dahsyat dari istri Simarudra, yang mematahkan pohon-pohon yang dipergunakan sebagai perisai. Keadaan itu sebenarnya sangat menggetarkan hati Handoko. Namun, adalah suatu keuntungan bahwa baik tubuhnya maupun jiwanya telah tertempa hebat, sehingga bagaimanapun ia tidak kehilangan akal. Meskipun demikian, di samping melayani lawannya yang tangguh luar biasa, Manahan masih selalu menyempaskan muridnya. Hanya kadang-kadang saja ia sempat melirik Handoko yang berlari-larian di dekatnya. Kemudian anak itu menyerang sekali dua kali. Kemudian kembali berlindung di balik pohon-pohonan. Namun bagaimanapun juga akhirnya Manahan terpaksa mengakui bahwa Handoko sama sekali tak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Karena itu, Manahan telah berjuang semakin keras. Ia mengharap dapat segera menyelesaikan pertempuran. Dengan demikian ia akan dapat pula menyelamatkan Bagus Handoko. Tetapi ternyata Simarudra sekarang bukan lagi Simarudra 3 tahun yang lalu. Simarudra itu ternyata telah memiliki berbagai macam ilmu yang belum dimilikinya dahulu. Gerakannya menjadi sangat garang, cekatan dan sangat berbahaya. Sehingga untuk menandinginya, Manahan sudah harus memeras segenap ilmunya. Karena itu ia menjadi gelisah. Bagaimana jadinya Bagus Handoko kalau ia tidak segera dapat menolongnya? Tetapi tiba-tiba terjadilah suatu hal di luar dugaan. Ketika Bagus Handoko telah benar-benar terdesak dan tidak mampu untuk berbuat sesuatu, hati Manahan tergoncang hebat. Cepat ia meloncat mundur, menghindar dari lingkaran pertempuran. Pada saat itu, ia melihat tangan istri Simarudra itu telah terayun deras sekali. Sedang Bagus Handoko yang baru saja kehilangan keseimbangan dan jatuh bergulingan masih belum sempat meloncat berdiri. Manahan tidak mempunyai kesempatan lagi untuk meloncat mendekati. Maka satu-satunya kemungkinan adalah menyelamatkan muridnya dari jarak jauh. Untunglah bahwa ia masih sempat menyambar sebuah batu dan dengan sekuat tenaga batu itu dilemparkan ke arah istri Simarudra. Ternyata pertolongannya itu untuk sementara berhasil. Istri Simarudra terpaksa meloncat menghindari batu yang dengan derasnya menyambar kepalanya. Saat yang sangat berharga itu ternyata dapat dipergunakan Handoko dengan baiknya. Cepat ia melenting berdiri dan dengan takasnya pula tangannya menyambar tombaknya Kiai Banca. Pada saat itu Manahan tidak dapat berbuat lebih banyak lagi, sebab Simarudra telah menggeram dengan hebatnya dan menerkamnya sebagai seekor harimau yang kelaparan. Sehingga sesaat kemudian pertempuran telah berulang lagi dengan dahsyatnya. Demikian juga Bagus Handoko. Ia harus sudah bekerja mati-matian melawan istri Simarudra itu. Meskipun di tangannya telah tergenggam tombak pusaka Banyu Biru, namun ia masih banyak mengalami kesulitan. Tetapi sedikit banyak tombak di tangannya itu akan dapat memperpanjang daya perlawanannya. Tiba-tiba ketika Bagus Handoko sekali lagi mengalami tekanan yang hebat, sedang Manahan masih belum sempat untuk menolongnya, datanglah sebuah bayangan seperti melayang memasuki lingkaran pertempuran. Dengan tangan kirinya ia mendorong Bagus Handoko, sehingga anak itu jatuh terpelanting. Dan sesudah itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia langsung menyerang istri Simarudra. Bagus Handoko ketika kemudian telah dapat meloncat berdiri, memandang orang itu dengan penuh keheranan. Tenaganya meskipun terasa lunak, namun kuatnya bukan kepalang. Meskipun demikian, dalam keheranannya itu ia menjadi gembira pula. Sebab menilik kekuatannya, ia mengharap bahwa orang itu dapat mengimbangi istri Simarudra. Kemudian dengan mulut ternganga ia memperhatikan pertempuran yang berlangsung dengan hebatnya. Kedua-duanya memiliki kecepatan bergerak yang mengagumkan, sehingga pertempuran itu seolah-olah berubah menjadi bayang-bayang daun yang bergerak-gerak ditiup angin pusaran. Manahan dan Simarudra, suami istri pun tidak pula kalah herannya. Mereka sama sekali tidak mengenal siapakah orang yang telah berani ikut campur dalam pertempuran itu. Namun beberapa saat mereka tidak sempat memperhatikan lebih seksama lagi.
karena masing-masing harus berjuang di antara hidup dan mati. Hanya kemudian terdengar istri Simarudra itu berteriak melengking karena marahnya. "Hai orang yang tak tahu diri, siapakah kau yang berani mencampuri urusan kami?" Namun orang yang perkasa itu sama sekali tidak menjawab. Bahkan ia mempercepat gerakannya sehingga istri Simarudra itu terpaksa bekerja lebih keras lagi, sejalan dengan memuncaknya kemarahannya. Tetapi agaknya lawannya pun memiliki ketangkasan yang mengagumkan. Tangannya dengan lemasnya bergerak menyambar-nyambar seperti ujung ribuan cambuk yang bergerak bersama-sama. Sehingga dengan demikian terasa bahwa serangan orang itu datangnya dari ribuan arah pula. Hal yang sedemikian itu dapat dilihat pula oleh Simarudra. Ia kemudian agak mencemaskan istrinya. Maka sekarang ialah yang bekerja mati-matian untuk segera dapat menundukkan lawannya. Karena itu tandangnya menjadi semakin garang. Serangannya datang bergulung-gulung seperti ombak yang diguncang oleh badai. Namun ternyata lawannya tangguh seperti batu karang yang sama sekali tak dapat ditundukkan. Karena itu, maka tiba-tiba harimau hitam dari Gunung Tidar itu tidak sabar lagi. Dengan mengaum hebat, direntangkannya kedua belah tangannya, serta tubuhnya menggeletar dengan hebatnya. Itulah tandanya bahwa hantu Gunung Tidar itu akan mempergunakan aji macan liwung. Melihat sikap lawannya, Manahan terkejut. Ia pernah melihat sikap yang demikian ketika ia melawan orang berkerudung kulit harimau hitam bersama-sama dengan Gajah Soro. Yang kemudian ternyata bahwa orang itu adalah Simarudra tua dari Lodaya. Ia mengenal gerak yang demikian, yang menurut seorang sakti dari Banyuwangi, Titis Anganten, adalah pemusatan tenaga untuk melontarkan aji macan liwung. Karena itu untuk sesaat hatinya tergetar hebat. Tetapi Manahan tidak sempat berbuat banyak. Belum lagi ia sempat berbuat sesuatu, dilihatnya Simarudra itu telah meloncat dengan suatu auman yang mengerikan. Untunglah bahwa Manahan adalah murid Ki Ageng Pengik Sepuh yang mumpuni. Ditambah lagi dengan pengalaman yang telah menempa dirinya siang malam. Karena itu, melihat Simarudra menerkamnya dengan ajinya yang sangat berbahaya, Manahan tetap dapat menguasai dirinya. Dengan cermat, ia mempelajari gerak lawannya untuk dengan tepat menghindarkan dirinya. Ketika kedua tangan Simarudra dengan kuku-kukunya yang mengembang itu melayang ke arahnya, cepat Manahan menjatuhkan diri dan berguling-guling ke arah yang berlawanan. Justru lewat di bawah kaki Simarudra yang melayang di atas satu kakinya. Kakinya yang lain ditekuk di depan. Sebuah tangannya menyilang dada dan yang lain diangkatnya tinggi-tinggi. Dengan gerak secepat petir menyambar, Manahan meloncat dan menghantamkan sisi telapak tangannya ke arah dada Simarudra yang baru saja berhasil memutar tubuhnya. Maka terjadilah suatu benturan yang maha dahsyat. Simarudra yang telah mengenal pula tanda-tanda yang mengerikan itu segera mencoba menghimpun kekuatannya untuk melawan. Namun, sasra birawa adalah suatu ilmu yang jarang ada tandingannya. Itulah sebabnya, maka tubuh Simarudra yang besar kekar itu terlempar beberapa langkah, dan kemudian seperti sebuah batu terbanting berguling-guling dibarengi dengan pekik ngeri yang keluar sekaligus dari mulut istri Simarudra dan orang yang melawannya. Untuk beberapa kejap, orang yang bertempur melawan harimau betina Gunung Tidar itu diam mematung, mengawasi tubuh Simarudra yang kemudian terbujur diam tak bergerak. Sedang mata yang membayangkan kengerian dan ketakutan tersirat di wajah istri Simarudra. Agaknya ia merasa dengan kekalahan yang dialami oleh suaminya itu merupakan suatu titik batas yang tak akan mampu lagi diatasi. Apalagi dengan demikian, ia merasa bahwa ia harus berhadapan-hadapan dengan orang yang telah berhasil membinasakan suaminya itu, di samping orang yang tak dikenalnya. Karena itu, meskipun dendamnya menggelegak sampai ke lehernya, maka ia lebih baik menghindarkan diri dari kebinasaan, untuk kelak dapat membalaskan sakit hati serta kematian suaminya. Maka, selagi mereka masih belum sampai menarik perhatian atasnya, lebih baik ia melenyapkan diri.
Mendapat keputusan itu, secepatnya ia melompat ke arah kudanya, dan dalam sekejap melontarlah diri ke punggung kuda itu untuk seterusnya menarik kendali kudanya yang kemudian berlari seperti angin. Berbareng dengan itu, mengumandanglah suara harimau betina itu berteriak, "Tunggulah, hari pembalasan akan datang." Setelah derap suara kuda yang kemudian disusul oleh para pengawalnya itu lenyap, suasana menjadi hening sepi. Mereka kini ternyata telah berada agak jauh dari ujung desa, di mana pertempuran itu dimulai. Manahan, Bagus Handoko, orang yang tak dikenal itu, beserta setiap orang yang berada di situ, berdiri diam seperti batu dengan wajah-wajah yang tegang. Pandangan mereka berganti-ganti beralih dari Manahan, Bagus Handoko yang masih menggenggam Kiai Banca, orang yang hanya tampak remang-remang dalam gelap malam, dan Simarodra yang terbujur diam. Meskipun masih terdengar ia lamat-lamat mengerang menahan sakit dengan sisa-sisa tenaga yang masih ada. Untuk beberapa lama, orang itu mengawasi Simarodra pula. Tetapi kemudian terjadilah suatu hal yang tak seorang pun menduganya. Dengan menggeram, orang itu dengan dahsyatnya menjadi terkejut sekali. Untunglah bahwa ia cekatan, sehingga meskipun agak sulit, ia berhasil menghindarkan dirinya. Tetapi agaknya pemuda itu tidak mau berbicara lagi. Sekali lagi ia menyerang Manahan, sekali lagi dan sekali lagi berturut-turut. Mula-mula Manahan yang masih bingung menebak-nebak, hanya selalu menghindar-hindar saja. Dengan suara bergetar, ia mencoba bertanya, "Ada apakah Kisanak menyerang aku?" Akibat dari pertanyaan itu mengherankan. Orang yang menyerang Manahan itu tiba-tiba terloncat selangkah mundur. Meskipun wajahnya tak begitu jelas dalam gelap malam, namun agaknya orang itu memperhatikan Manahan dengan seksama. Tetapi kemudian kembali ia mengejutkan tidak saja Manahan. Juga orang-orang yang hadir menjadi semakin bertanya-tanya dalam hati. Sebab sesaat kemudian orang itu dengan tiba-tiba kembali meloncat menyerang Manahan dengan dahsyatnya. Kembali Manahan dengan penuh pertanyaan mencoba menghindarkan diri dari serangan-serangan yang sangat berbahaya itu. Sekali dua kali Manahan masih berhasil meloncat-loncat seperti berpijak di atas batu bara. Namun apa yang dapat dilakukan itu tidaklah lama. Sebab bagaimanapun juga orang itu ternyata memiliki ilmu yang tinggi pula, sehingga akhirnya Manahan pun menjadi jengkel. Akhirnya terpaksa Manahan pun mulai membalas serangan demi serangan. Dalam sekejap terjadilah kembali pertempuran yang dahsyat. Kedua-duanya memiliki tenaga serta kecepatan gerak yang mengagumkan. Pertempuran ini pun tidak kalah dahsyatnya dengan pertempuran yang telah terjadi antara Manahan melawan Simarodra. Meskipun lawan Manahan ini belum memiliki kedahsyatan tenaga seperti Simarodra, namun kelincahannya sangat mengagumkan. Ia memiliki daya serang yang luar biasa serta membingungkan. Dua belah tangannya itu merupakan senjata yang sangat berbahaya. Kini Manahan seolah-olah kini berhadapan dengan seorang yang memiliki beberapa pasang tangan yang bergerak bersama-sama menyerangnya. Itulah sebabnya semakin lama Manahan semakin kehilangan kesabaran. Ia tidak mau menjadi korban dari suatu masalah yang gelap yang sama sekali tak diketahuinya. Maka akhirnya dengan mengerahkan kekuatannya, Manahan pun kemudian berjuang dengan hebatnya. Serangannya datang seperti asap yang bergulung-gulung melibat lawannya. Karena itu beberapa lama kemudian terasa bahwa Manahan akan dapat menguasai keadaan. Setapak demi setapak, tetapi pasti ia selalu berhasil mendesaknya. Tetapi dalam pada itu lawannya pun segera mengerahkan segenap tenaganya. Gerakannya menjadi semakin lincah dan cepat. Agaknya ia pun menyadari bahwa lawannya memiliki beberapa kelebihan daripada dirinya. Karena itu ia bertempur dengan sangat berhati-hati. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu termasuk Bagus Handoko tidak habisnya keheran-heranan. Mereka sama sekali tidak tahu persoalan apa yang telah terjadi. Mula-mula mereka melihat seseorang membantu Bagus Handoko melawan istri Simarodra, sehingga sepasang harimau Gunung Tidar itu sudah dapat dikalahkan.
Tetapi yang tiba-tiba saja malahan orang yang telah membantu itu dengan dahsyatnya berganti menyerang. Namun demikian, tak seorang pun berani berbuat sesuatu. Tak seorang pun yang berani mencoba melerainya. Jangankan para penduduk gedangan, sedang Bagus Handoko pun melihat pertempuran itu dengan wajah yang kagum. Pada saat Manahan bertempur dengan Simarodra, ia sama sekali tidak sempat menyaksikannya. Sebab ia sendiri harus selalu berloncat-loncatan menghindari serangan istri Simarodra. Pada saat ia menyaksikan pertempuran antara orang yang menolongnya itu melawan istri Simarodra yang tak sehebat gurunya, ia pun telah mengaguminya. Apalagi pertempuran itu. Diam-diam ia menjadi semakin kagum melihat keperkasaan Manahan. Namun, ia heran juga melihat orang dapat bertempur selincah lawan gurunya itu. Tetapi, yang tak seorang pun tahu adalah kesibukan hati Manahan. Ketika lawannya telah sangat terdesak dan melawannya dengan segenap ilmu yang dimilikinya, Manahan menjadi berdebar-debar. Agaknya ia pernah bertempur dengan seseorang yang memiliki ilmu yang demikian dahsyat serta lincah. Meskipun demikian, sesaat ia masih bertempur sepenuh tenaga. Ia tidak mau ditelan oleh angan-angannya yang belum mendapat kepastian. Karena itulah, ia masih saja mendesak maju, serta mempersempit setiap kesempatan bergerak dari lawan, yang bagaimanapun lincahnya. Akhirnya merasakan juga ilmunya belum dapat disejajarkan dengan ilmu yang dimiliki oleh Manahan. Akhirnya, ketika ia sudah tidak mampu lagi melawan dengan tangannya, tiba-tiba memancarlah sebuah cahaya yang berkilat-kilat. Di tangan orang itu kemudian tergenggam sehelai pedang yang tipis, yang agak lebih kecil sedikit dibandingkan dengan pedang biasa. Melihat pedang itu, hati Manahan berdesir. Cepat ia meloncat mundur, dan dengan dada bergetaran, ia akan mencoba untuk menghentikan pertempuran. Namun, belum lagi mulutnya sempat mengucapkan kata-kata, orang itu telah meloncat menyerang dadanya. Tetapi sekarang, Manahan tidak lagi berusaha untuk melawan, bahkan menghindar pun tidak. Ketika ia melihat pedang itu, dan kemudian ia melihat ujung pedang itu selalu bergetar dalam tangan lawannya, ia sudah tahu pasti, siapakah orang itu. Karena itu betapa menyesalnya bahwa ia telah benar-benar bertempur dan bahkan mungkin sudah menyakitinya pula. Dalam sesaat itu, ia sudah dapat mengetahui hampir segala persoalan kenapa tiba-tiba ia diserangnya. Juga ia yakin bahwa lawannya telah pula mengetahui siapakah sebenarnya dirinya. Sebaliknya, orang itu pun terkejut ketika Manahan sama sekali tak menghindari mata pedangnya yang sudah hampir merobek dada itu. Kalau semula ia benar-benar marah dan dendam, namun ketika Manahan sama sekali seolah-olah pasrah diri, hatinya terguncang. Tiba-tiba saja timbullah suatu perasaan bahwa tidak semestinya lah ia harus melukai orang itu, apalagi setelah lawannya itu pasrah. Lebih-lebih sampai mengambil jiwanya. Karena itu kemudian dengan gugupnya ia mencoba untuk menarik serangannya. Tetapi sayang bahwa lontaran tenaga loncatnya sedemikian besar. Maka yang dapat dilakukannya adalah mengubah arah pedangnya. Meskipun demikian, karena ujung pedangnya yang setajam pisau pencukur itu sudah hampir melekat dada, maka terpaksa ujung pedang itu masih menggores lengan Manahan. Mengalami peristiwa itu, Manahan berdesis kecil sambil terdorong setapak ke samping oleh gerak naluriahnya. Tetapi setelah itu, kembali ia tegak seperti patung, tanpa suatu usaha untuk membalas, apalagi membinasakan lawannya. Berdesirlah setiap dada dari mereka yang mengelilingi arena pertempuran itu. Sedang di antara mereka, dada Handokolah yang paling terguncang. Tanpa disengajanya, ia telah meloncat maju. Tetapi kemudian ia tidak berani melangkah sebelum mendapat izin dari gurunya. Meskipun keinginannya untuk melakukan apapun karena kemarahannya yang telah memuncak melihat gurunya dilukai, pada saat gurunya sudah menghentikan perlawanan. Sedangkan ia yakin bahwa kalau saja Manahan menghendaki, pasti ia berhasil menghindari tusukan pedang itu. Tetapi lebih dari segala keanehan yang telah terjadi,
Orang-orang di sekitar arena pertempuran itu seolah-olah benar-benar melihat suatu pertunjukan yang sengaja untuk memusingkan kepala mereka. Sebab setelah itu, tiba-tiba ia melihat orang yang telah melukai Manahan itu pun berdiri pula seperti patung sambil menundukkan wajahnya dalam-dalam. Sebenarnya lah bahwa ia pun sangat menyesal bahwa Manahan telah terluka. Orang itu merasa bersalah, bahkan lebih dari itu. Berbagai-bagai perasaan bergulat di dalam hatinya. Karena itu dengan tangan bergetar ia menyarungkan pedangnya perlahan-lahan. Setelah itu tiba-tiba ia membalikkan tubuhnya dan berlari ke arah Simarodra yang masih saja telentang sambil mengerang kesakitan. Segera ia menjatuhkan dirinya dan berlutut di sampingnya. Suasana kemudian dicekam oleh kesepian yang mendalam. Setiap orang seakan-akan mencoba untuk tidak melakukan suatu gerakan pun. Bahkan suara nafas mereka menjadi tertahan-tahan pula. Tetapi tiba-tiba di dalam kesepian itu terdengarlah suara tangis yang tertahan. Beberapa orang hampir menjadi tidak percaya kepada dirinya sendiri bahwa mereka telah mendengar tangis seorang perempuan. "Ayah!" Terdengar suara itu antara isak tangis itu. Untunglah bahwa pada saat itu sisi telapak tangan Manahan menghantam dada Simarodra. Ia sedang dalam kesiagaan penuh untuk melontarkan ajinya macan libung, sehingga daya kekuatannya pun telah dipergunakan hampir sepenuhnya. Dengan demikian, ia telah terhindar dari kebinasaan yang mengerikan. Bahkan karena kekuatan tubuhnya yang melampaui kekuatan manusia biasa. Setelah mengalami penggemblengan dari mertuanya, Simarodra tua dari Lodaya, ia masih tetap hidup. Meskipun keadaannya sudah sangat payah karena luka-luka di tubuhnya bagian dalam. Karena itu ia masih dapat mendengar seseorang menangis di sampingnya. Ketika ia membukakan matanya, ia terkejut. Yang menangis berlutut di sampingnya itu adalah orang yang telah bertempur melawan istrinya. Maka dengan penuh keheranan ia memandanginya. Apalagi sekali lagi ia mendengar orang itu memanggilnya dengan suara sayu. "Ayah!" Bagaimanapun buasnya harimau Gunung Tidar itu ketika pada saat-saat jiwanya dalam bahaya dan tiba-tiba seorang dengan sayu menangisinya, kepuasannya tiba-tiba menjadi luluh. Lebih-lebih lagi ketika ternyata suara itu adalah suara perempuan. Di samping perasaan sakit yang menyengat-nyengat hampir seluruh tubuhnya, hatinya diganggu oleh pertanyaan yang hampir tak masuk di akalnya. Bahwa masih ada seseorang perempuan kecuali istrinya yang sudi menangisinya. Justru baru saja ia bertempur mati-matian melawan istrinya itu. Maka karena kebingungannya itulah, dengan suara gemetar ia bertanya, "Siapakah kau?" Orang yang berlutut itu memandang wajah Simarodra dengan pandangan lembut penuh haru. Meskipun ia pernah mendendamnya, namun sekarang di hadapan orang yang telah sama sekali tak mampu bergerak itu, segala perasaan dendamnya seperti lenyap dihanyutkan banjir. Karena beberapa lama tidak terdengar jawabannya, kembali Simarodra bertanya terputus-putus, "Siapakah kau?" Orang yang berlutut di hadapannya itu seperti tersadar dari mimpi. Maka dengan suara yang gemetar pula, ia menjawab lirih, "Ayah, aku anakmu, Roro Wilis." "Wilis? Kau Roro Wilis?" tanya Simarodra dengan suara tergagap. Matanya terbelalak memancarkan cahaya yang aneh. "Ya ayah, aku Roro Wilis." "Wilis, Wilis." Suara Simarodra mengulang-ulang nama itu seperti hendak meyakinkan kebenarannya. Dan mendadak ia berusaha untuk mengangkat kepalanya. Namun tenaganya sudah tidak memungkinkan lagi. Karena itu segera ia terjatuh kembali. Untunglah Manahan yang dikenal oleh Simarodra dan Roro Wilis dengan nama Maisojenar dengan cepat menangkap kepala Simarodra, sehingga tidak terantuk tanah. Melihat Maisojenar berusaha menolongnya, Simarodra menggeram marah. Meskipun tubuhnya telah terlalu letih, namun ia memaki-maki juga.
Pergilah kau Maesho Jenar yang menyangka bahwa dirimu adalah manusia yang paling tulus di dunia ini. Jangan kau kotori tanganmu dengan kejahatan yang melekat pada tubuhku. Meskipun demikian, Maesho Jenar tidak melepaskan tangannya untuk menahan kepala Simarudra. Dan karena Simarudra tidak berdaya untuk menghindari, maka akhirnya ia berdiam diri. Tenangkanlah hatimu Simarudra, bisik Maesho Jenar. Dan saat yang demikian, tidak seharusnya kau masih mendendam. Mendengar kata-kata Maesho Jenar itu, kembali Simarudra menggeram. Namun ia tidak berkata apa-apa. Akhirnya, kembali matanya menatap orang yang mengaku diri anaknya. Maka meluncurlah dari bibirnya yang bergerak perlahan-lahan suatu keluhan singkat. Kemudian ia mencoba berkata pula, "Ah, Willis, benarkah kau anakku?" "Ya ayah, aku benar-benar anakmu yang kau tinggalkan bersama ibu," jawab Roro Willis sedih. "Di manakah ibumu sekarang?" tanya Simarudra semakin lemah. Kembali Roro Willis terisak. Dengan kata-kata yang hampir tak terdengar, ia membisiki ayahnya, "Ibu telah meninggal setahun sepeninggal ayah." Simarudra menarik nafas dalam-dalam. "Willis," katanya kemudian, "maafkanlah ayahmu ini. Mungkin kau telah mendengar segenap garis perjalanan hidupku yang dipenuhi oleh noda-noda hitam. Sampaikan pula permintaan maafku kepada kakekmu, Ki Santanu." "Ayah," sahut Roro Willis, "lupakanlah apa yang pernah terjadi. Aku sudah berjuang dengan sepenuh tenaga atas petunjuk dan bantuan kakek yang ternyata juga bernama Ki Ageng Pandan Alas." "Pandan Alas?" ulang Simarudra. "Ya ayah, kakek Santanu adalah Ki Ageng Pandan Alas," jawab Roro Willis menegaskan. "Oh." Kembali Simarudra menarik nafas dalam-dalam. Suaranya semakin perlahan-lahan, meskipun cukup jelas. "Alangkah bodohnya aku, dan agaknya mataku telah buta pula. Tetapi, benarkah bahwa Ki Santanu itu Ki Ageng Pandan Alas? Agaknya daripadanya pula kau memperoleh ilmu yang dahsyat itu." Roro Willis mengangguk kecil. "Aku pelajari dengan tekun siang dan malam untuk dapat merebut ayah kembali dari tangan harimau betina Gunung Tidar. Setelah cukup ilmuku, aku pergi merantau mencari ayah pula. Ketika aku mendengar di daerah ini, segera aku menyusul. Dan sekarang aku telah menemukan ayah dalam keadaan parah." Kembali terdengar Roro Willis menangis terisak-isak. Sedangkan mata Simarudra itu memancarkan sinar kemarahan yang tak terhingga kepada Maesho Jenar. "Sudahlah Roro Willis," kata Simarudra, "kau adalah seorang gadis yang perkasa melampaui laki-laki biasa. Karena itu jangan menangis. Kalau kau bertemu dengan kakekmu, sampaikan baktiku, Ki Panutan yang telah mendurhaka. Tetapi, dapatkah kau buktikan bahwa Ki Santanu adalah Ki Ageng Pandan Alas?" Perlahan-lahan Roro Willis mengangguk. Ditariknya sebilah keris dari warangka di lambungnya di balik bajunya. Sambil menunjukkan keris itu ia berkata, "Inilah ayah, sigar penjalin," desis Simarudra. "Cobalah aku merabanya." Segera keris itu diserahkan kepada Simarudra yang menerimanya dengan sisa tenaganya. Meskipun demikian, terjadilah sesuatu di luar dugaan mereka. Dengan tangannya yang lemah, Simarudra mencoba menggoreskan keris yang sakti tiada taranya itu ke tangan Maesho Jenar. Maesho Jenar terkejut bukan kepalang. Demikian juga Roro Willis yang sama sekali tidak menduga bahwa ayahnya akan berlaku demikian. Karena itu tidak sesadarnya ia memekik kecil. "Kenapa kau terkejut, Willis? Biarlah aku mati bersama-sama dengan orang yang telah membunuhku. Adakah kau kenal dia?" Roro Willis mengangguk perlahan. Melihat Roro Willis mengangguk, Simarudra yang mula-mula bernama Ki Panutan mengernyitkan alisnya. Desahnya, "Siapakah orang ini sebenarnya?" "Sebagai yang ayah kenal," jawab Roro Willis. "Namanya Maesho Jenar yang mencoba melawan kejahatan.
Menurut kakek, ia adalah bekas seorang prajurit yang bergelar Ronggo Tohjoyo. Bekas prajurit? Ulang Ki Panutan yang kemudian disebut Simarudra Muda. Apakah hubunganmu atau kakekmu dengan dia? Tak ada, sahut Roro Wilis. Tetapi Kakang Maeso Jenar itu pernah membebaskan aku dari kebuasan Joko Soko Nusa Kambangan. Hei, Simarudra terkejut. Setelah itu tubuhnya bertambah lemah. Dengan suara yang hampir berbisik, ia berkata, "Syukurlah kau terlepas dari tangan ular laut yang keji itu." Kemudian kepada Maeso Jenar ia berkata, "Maafkan aku Maeso Jenar, agaknya kau benar-benar telah berjuang untuk menegakkan sendi-sendi kebajikan. Kalau demikian, biarlah dalam saat yang terakhir ini aku bercermin diri. Baik kau Wilis maupun kau Maeso Jenar telah menempatkan diriku pada titik kesadaran. Karena itu, aku akan berlalu dengan hati yang lapang." "Ayah," potong Roro Wilis, "aku telah bersusah payah berusaha untuk menemukan ayah." Ki Panutan itu tampak tersenyum, meskipun wajahnya yang ditumbuhi oleh rambut-rambutnya yang lebat, yang baru beberapa waktu berselang memancarkan cahaya yang mengerikan. Sebagai seorang yang menamakan dirinya Simarudra, kini tiba-tiba telah berubah sama sekali. Dengan mata yang bersih bening serta senyum keikhlasan, ia berbisik perlahan sekali, "Wilis, biarlah aku pergi. Puaslah sudah hatiku setelah aku mengetahui bahwa anakku telah menjadi seorang gadis yang perkasa serta berhati bersih. Kau mau berlutut di sampingku meskipun kau tahu bahwa hidupku penuh diwarnai oleh noda dan dosa." Setelah itu nafasnya menjadi semakin sesak. Beberapa kali Ki Panutan itu menggeliat menahan sakit. "Ayah, ayah!" Roro Wilis hampir memekik. Ki Panutan yang telah memejamkan matanya itu perlahan-lahan membukanya kembali. Sekali lagi ia tersenyum penuh keikhlasan. "Ayah, jangan pergi!" jerit Roro Wilis yang sudah kehilangan keperkasaannya menyaksikan keadaan ayahnya. Tetapi ia telah berubah menjadi seorang gadis kembali yang menyaksikan saat-saat terakhir dari ayahnya yang selama ini dicarinya. Tetapi tak seorang pun yang kuasa menahan renggutan maut. Demikianlah, perlahan-lahan Ki Panutan itu menutup matanya. Ia masih sempat menyilangkan tangannya di dadanya sebagai suatu pernyataan keikhlasan hatinya. Di antara rambut yang tumbuh hampir memenuhi wajahnya itu, terseliplah bibirnya membayangkan senyum. Dan sesaat kemudian, Ki Panutan yang telah menggemparkan dengan kebiasaan menculik gadis-gadis untuk upacara-upacara kepercayaannya yang aneh-aneh, serta perampokan dan kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan di bawah nama Simarudra, serta panji-panji bergambar harimau hitam, kini meninggal dunia di tangan musuh utamanya dengan penuh keikhlasan. Bersamaan dengan itu, terdengarlah Roro Wilis memekik tinggi. Dengan tangis yang memancar kekecewaan hatinya, ia menerungkup di atas tubuh ayahnya yang sudah membeku. Melihat semua itu, serta setelah mendengar pembicaraan mereka, orang-orang Gedangan menjadi sedikit banyak dapat menangkap persoalan di antara mereka. Meskipun dengan demikian, mereka masih berdiri tegak seperti patung. Bagus Handoko juga tidak beranjak dari tempatnya. Ia kini sudah teringat siapakah orang itu. Namun ia mengenalnya sebagai budak wangi. Maka terharulah sekalian yang menyaksikan peristiwa itu. Pertemuan pada saat-saat terakhir yang memilukan. Tidak ketinggalan pula hati Maeso Jenar. Di samping itu ia tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba kembali hatinya digetarkan oleh gadis anak panutan itu. Dengan takasnya gadis itu berdiri tegak. Tangan kirinya menggenggam Kiai Sigar Penjalin, sedang tangan kanannya menuding ke arah Maeso Jenar dengan pandangan yang menyala-nyala. Roro Wilis hampir saja tak dapat mengendalikan dirinya lagi. Setelah bertahun-tahun ia bekerja keras untuk dapat merebut ayahnya dan kemudian berangan-angan untuk dapat hidup damai kembali di tempat asalnya.
Ternyata kini pada saat yang diimpi-impikan itu datang, ayahnya terbunuh oleh Maesa Jenar. Maka dengan gemetar penuh luapan perasaan, ia berkata, "Kakang Maesa Jenar, kau telah merampas seluruh masa depan yang kuangan-angankan selama ini. Karena itu kakang, aku akan membuat suatu perhitungan hutang piutang. Kau telah membebaskan diriku dari tangan Joko Soko di hutan Tambak Baya. Tetapi kemudian kau binasakan ayahku pada saat aku menemukannya. Dengan demikian, maka aku anggap bahwa hutang piutang kita telah lunas. Sejak saat ini, aku anggap bahwa aku adalah orang yang sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan Maesa Jenar. Semua persoalan berikutnya adalah persoalan yang harus diperhitungkan tersendiri." "Wilis," jawab Maesa Jenar, tetapi ia tidak sempat berkata lebih banyak lagi. Sebab sekejap kemudian Roro Wilis telah meloncat dengan kecepatan yang mengagumkan, menerobos ke dalam gelap malam dan hilang di dalamnya. Maesa Jenar kemudian diam tertegun. Banyak hal yang sebenarnya akan diutarakan, tetapi apa boleh buat? Sebenarnya ia sangat kecewa mendengar kata-kata Roro Wilis. Kalau ia membunuh Simarodra adalah karena Simarodra telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat, bertentangan dengan perikemanusiaan, apalagi dipandang dari segi ketuhanan. Namun demikian ia percaya bahwa pada suatu saat Roro Wilis pasti akan dapat menginsafi hal ini. Melihat kekisruhan yang sedang membelit hati Maesa Jenar yang dikenal oleh penduduk Gedangan bernama Manahan, tak seorang pun berani mendekatinya, apalagi bertanya sesuatu kepadanya, termasuk Bagus Handoko. Baru kemudian ketika Manahan itu telah melangkah pergi dan mengajak muridnya, Wiradapa segera menjejerinya, meskipun ia masih berdiam diri. Pada pagi hari berikutnya, atas permintaan Maesa Jenar, diselenggarakanlah pemakaman Simarodra muda yang sebenarnya bernama Ki Panutan dengan baik. Bagaimanapun jahatnya orang itu, namun pada saat terakhirnya, ia sudah menemukan dirinya kembali. Karena itu, wajarlah bahwa terhadap jenazah itu tidak perlu dilakukan pembalasan dendam. Namun bagaimanapun, pada hari itu perasaan Manahan seolah-olah sedang diselimuti oleh kabut tebal. Ia merasa bahwa dirinya telah dihanyutkan oleh keadaan yang sama sekali tidak menguntungkan. Adalah suatu kebetulan yang sangat menyulitkan bahwa orang yang pertama-tama dibinasakan adalah Simarodra, ayah Roro Wilis. Meskipun demikian, dengan penuh kesadaran Maesa Jenar yang juga bernama Manahan itu tetap pada pendiriannya, bahwa mereka yang termasuk dalam golongan hitam harus dibinasakan, terutama pemimpinnya yang mempunyai nama menggetarkan seperti Lowo Ijo, sepasang uling dari Rawa Pening, Joko Soko dari Nusa Kambangan, dan tidak ketinggalan istri Simarodra yang masih tidak kalah berbahayanya. Maka karena semuanya itu pula Maesa Jenar teringat pada kesanggupannya untuk mencari Kiai Nagasasra dan Kiai Sabu Inten. Diketemukannya kedua keris itu akan dapat membuktikan pula bahwa Gajah Soro tidak bersalah. Karena itu, maka ia bermaksud untuk secepatnya meninggalkan Gedangan, meneruskan perjalanan. Tetapi kemana? Dari Wiradapa ia pernah mendengar seorang yang menamakan diri Panembahan Ismaya. Menurut Wiradapa, berdasarkan kabar yang baru-baru saja didengarnya, orang itu adalah seorang yang sangat luas pengetahuannya. Meskipun Panembahan Ismaya itu hampir tidak meninggalkan pertapaannya, namun ia adalah seorang yang sakti, yang mungkin dapat menunjukkan di manakah keris-keris Kiai Nagasasra dan Kiai Sabu Inten, atau setidak-tidaknya petunjuk kemana ia harus mencari, atau bagaimanakah caranya untuk menemukannya. Dengan demikian, maka timbullah keinginan Manahan untuk bertemu dengan orang yang disebut Panembahan Ismaya itu. Seandainya orang itu tidak dapat menunjukkan pusaka-pusaka yang hilang itu, namun setidak-tidaknya pertemuan dengan seorang panembahan akan banyak memberinya manfaat. Maka segera Manahan mengemukakan hasratnya itu kepada Wiradapa untuk mendapat petunjuk-petunjuk kemana ia harus pergi serta syarat-syarat yang diperlukan untuk menemui Panembahan Ismaya. Setelah ia mendapat beberapa petunjuk, maka segera ia minta diri untuk menghadap Panembahan itu.
serta seterusnya melanjutkan perjalanannya. Tentu saja Wiradapa merasa keberatan, tetapi bagaimanapun juga Manahan terpaksa meninggalkan pedukuhan kecil itu. Setelah Manahan memberikan beberapa petunjuk untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang mungkin datang, baik dari pihak Sawung Sariti maupun dari pihak istri Simarodra, dengan memberikan latihan-latihan singkat kepada beberapa orang, barulah Manahan tega meninggalkan pedukuhan Gedangan. Sebab kemungkinan yang paling baik adalah mempergunakan senjata-senjata jarak jauh dengan mengandalkan jumlah yang banyak. Sebab tidak mungkin mereka melakukan perlawanan perseorangan terhadap orang-orang seperti Sawung Sariti ataupun Simarodra. Bersambung ke halaman 601.